setelah diintip, wah betapa kagetnya mereka karena di dalam rumah itu ada seorang laki-laki dalam kondisi bersimbah darah, lagi disiksa sama Usin sama dua orang laki-laki lagi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang lagi dengan membawakan request wawak kita, namanya Meta sama Rizky. Terima kasih. Yaitu sebuah kasus kriminal yang pernah menghebohkan Indonesia pada tahun 1960-an, Wak. Tapi sebelum itu aku pengen nanya dulu nih. Kalian tahu nggak siapa orang pertama yang dihukum mati di Indonesia karena melakukan tindak kriminal? Aku yakin sebagian dari kalian mungkin belum tahu jawabannya, ya kan? Nah, ngomong-ngomong soal hukuman mati, Wak, malam ini aku akan membahas orang pertama yang dieksekusi mati di Indonesia akibat melakukan tindak penghilangan nyawa secara berantai. Dan kalau misalnya kalian masih ingat, Wak, ya, di video aku yang judulnya Letkol Purwanto sama Sumiarsi, aku kan sempat bilang kan kalau Sumiarsi ini adalah perempuan pertama yang mendapatkan vonis mati setelah melakukan tindak kriminal di tahun 1988. Tapi sebelum Sumiarsi ini, wah, inilah dia nih orang pertama. Ada orang lain yang pernah mendapatkan vonis pertama untuk pertama kalinya, vonis mati untuk pertama kalinya di tahun 1964. Kalau perempuan pertama Sumiarsi, tapi kalau orang pertama inilah dia nih, si Usin Bestari namanya. Nggak tanggung-tanggung, wah, korban yang dihabisi Usin ini bukan cuma 1-2 orang aja, enggak, 25 orang. Ya Allah, ini pernah terjadi di Indonesia. Ada pembunuh berantai yang newasin 25 orang. Dan parahnya lagi, wah, kejahatan sadis itu tuh berhasil ditutupi tuh loh, dan tidak pernah ketahuan selama kurang lebih 4 tahun. Nah, penasaran gue sama gimana kisah selengkapnya, ya kan? Sekarang kita langsung masuk aja lah ke ceritanya, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan seorang laki-laki bernama Usin Bestari atau yang juga dikenal dengan nama Usin Baftari. Usin ini merupakan keturunan Arab yang lahir di Krian, Jawa Timur pada tahun 1926. Ayahnya bernama Umar Baftari dan salah satu adik laki-lakinya bernama Alwi Baftari. Nah, untuk nama ibunya aku nggak nemu infonya, Wak, di artikel manapun. Kalau ada kalian tahu, tambahin aja lah di bawah. Nah, pada masa itu, Wak, Umar atau ayahnya Usin ini bekerja sebagai penjual kambing, sementara sang ibu ini bekerja menjadi ibu rumah tangga. Nah, sejak kecil Usin ini dikenal sebagai anak yang baik loh. Dia rajin dan juga nggak pernah aneh-aneh. Kehidupan Usin ini juga berjalan normal sampai kemudian pada suatu hari Umar sang ayah ini mengajak keluarganya untuk pindah ke Mojokerto untuk memperluas relasi bisnisnya. Nah, setelah beberapa bulan pindah, usaha milik sang ayah Usin ini berkembang pesat, Wak, hingga membuat kehidupan mereka pun sangat-sangat berkecukupan. Meskipun bisa dibilang mereka ini cukup kaya, Usin tuh juga nggak pernah malas-malasan, Wak. Dia ini selalu meluangkan waktunya untuk membantu ayahnya berjualan kambing di pasar. Nah, dari situlah, Wak, Usin ini mulai tertarik tuh sama dunia bisnis. Dan dia lalu menyibukkan dirinya untuk belajar berdagang dari ayahnya. Dan juga saking sibuknya, Wak, dia ini sampai belum kepikiran loh buat menikah sampai usianya menginjak 35 tahun zaman itu loh. Dia macam kesibukan kerja, ya kan. Sampai umur 35 dia belum nikah-nikah. Nah, di situ orang tuanya Usin ini pun mulailah mendesak dia untuk segera menikah. Nah, karena terus menerus didesak, Wak, Usin ini pun akhirnya memutuskan untuk menikah dengan seorang gadis yang bernama Rafiah. Nah, setelah menikah, Usin sama Rafiah ini pun memilih untuk hidup mandiri, Wak. Dia nggak tinggal sama orang tuanya. Dia ngontrak lah ini, ngontrak rumah milik sahabatnya yang bernama Mas Food yang beralamat di Jalan Kalimati, Mojokerto. Sebagai pengantin baru, Wak, kehidupan pernikahan mereka pun berjalan baik-baik aja. Sampailah pada suatu hari Usin ini menerima sebuah kabar duka di mana ayahnya Umar meninggal dunia karena sakit. Terus nggak lama setelah kematian sang ayah ini, ibunya Usin nanya lah kan gitu ke Usin, "Nak, ibu boleh nggak tinggal sama kamu sama istrimu? Ibu tuh di rumah kesepian kali ya, adik-adik kamu juga udah pada besar kan, mereka sibuk sama urusannya sendiri-sendiri, boleh nggak ibu tinggal sama kamu aja?" "Oh iya, Bu, nggak apa-apa, silakanlah Kak, ibu tinggal sama kami nggak keberatan," kata Usin kayak gitu kan. Nah, setelah diizinkan tinggal bersamanya, ibunya Usin ini pun pindahlah itu ke kontrakannya Usin dan mulai tinggal bersama mereka. Terus selang beberapa bulan kemudian, Wak, Rafiah istrinya Usin ini hamil anak pertama, Wak. Dan setelah 9 bulan berlalu, dia pun melahirkan anak kembar nih, 2 anaknya. Nah, kelahiran kedua anaknya itulah yang membuat keluarganya Usin ini makin berbahagia lagi, dan kebahagiaan mereka ini juga semakin bertambah lagi karena beberapa tahun setelahnya Rafiah ini kembali melahirkan 2 anak. Jadi anaknya ada 4, ya. Nah, sampai sini, Wak, kehidupan Usin itu berjalan lancar-lancar aja lah pokoknya. Tapi karena makin lama anaknya itu makin besar dan juga membutuhkan biaya
yang tidak sedikit, Usin ini udah mulai tuh mengalami kesulitan finansial nih di sini. Dan hal itu juga diperparah lagi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang kala itu sedang dihantam krisis besar-besaran di tahun itu. Dan krisis itulah yang menurunkan daya beli masyarakat sehingga tidak banyak tuh orang yang mampu membeli kambing yang dijual sama si Usin. Jadi bisa dibilang dagangannya Usin ini nggak laku di situ, Wak. Padahal saat itu dia harus menanggung biaya hidup keluarganya ya kan. Nah, kondisi ini sempat bikin si Usin ini jadi frustasi, Wak. Nah, terus di tengah kesulitan itu, Usin ini pun mulai terbersit lah. Dia dapatlah ide untuk mendapatkan uang secara instan. Yaitu dengan apa? Dengan cara ngerampok. Apa pula ini yang dipikirkan? Dan supaya rencana itu berjalan mulus, Wak, Usin ini sengaja menargetkan rekan-rekannya sesama pedagang yang memang sudah mengenalnya dengan baik. Selesai menyusun rencana tuh, pada suatu hari di tahun 1961, Usin ini pun segera langsung melaksanakan aksi jahatnya. Awalnya Usin ini memang murni cuman mau ngambil harta milik korban aja, Wak. Tapi pada saat hari kejadian itu, pada hari dia mau ngerampok ini, situasinya malah mendukung Usin untuk berbuat lebih kejam dari sekedar merampok. Yaitu apa? Itulah mau dihabisinya lah nyawa korbannya. Nah, aksi keji pertama itulah, Wak, yang menjadi cikal bakal Usin melakukan kejahatan penghilangan nyawa secara berantai, Wak, kepada korban-korban lain dengan cara yang amat sangat sadis. Jadi nih ya, ceritanya pada suatu hari di bulan Mei tahun 1961, Usin ini menargetkan salah satu kenalan bisnisnya yang bernama Juli. Waktu itu Juli ini masih berumur 26 tahun, Wak. Pertama-tama Usin ngajak si Juli ini ke suatu tempat yang sepi untuk mengobrol seputar bisnis tuh. Juli pun setuju, ya kita ngobrol dulu nih soal bisnis baru nih kayak gitu-gitu kan. Nah, setibanya di lokasi, Wak, Usin pun langsung melihat lah itu situasi sekitar kan untuk memastikan tidak ada orang yang akan melihat aksinya nanti. Nah, setelah dirasa aman, Usin ini pun dengan cepat langsung mengambil paksa barang berharga milik Juli. Tapi waktu itu Juli sempat ngeberontak nih. Nah, khawatir aksinya itu ketahuan, Usin pun kemudian langsung dipukulnya lah itu kepalanya si Juli pakai benda tumpul berkali-kali, dar sampai Juli ini pun meninggal dunia langsung. Nah, mengetahui korbannya ini tewas, Wak, Usin pun segera langsung membuang jasadnya Juli ini ke sungai dan ya tadi diambilnya oleh semua harta bendanya si Juli. Nah, dari aksi kejahatan itu, Wak, Usin ini berhasil mengantongi uang tunai sebesar 80.000 rupiah. By the way, di masa itu aku tengok dari kalkulator inflasi, nilainya besar kali, Wak, setara kayak 14 juta kalau sekarang. Dia ambil 80.000, dia ambil juga jam tangan emasnya si Juli dan juga ada 2 gelang emas. Nah, setelah menghabisi korban pertama, Wak, bukannya tobat di sini, Usin itu justru ngerasa ketagihan gitu loh untuk ngerampok. Kayak cepat gitu dia dapat duit. Barulah hanya 1 bulan berselang setelah kejadian pertama, Usin ini kembali menargetkan korban kedua, yaitu seorang pemuda berusia 27 tahun yang bernama Jayadi. Sama macam korban pertama, sama kayak Juli, Wak, malam itu Usin mengajak Jayadi untuk ketemu di suatu tempat dan setelah situasi dirasa aman, dia pun langsung merampok dan menghabisi nyawanya Jayadi. Dan setelah Jayadi itu tewas, lagi-lagi Usin pun membuang jasadnya ke sungai sama kayak Juli. Pada aksi kejahatan yang kedua ini, Usin berhasil mendapatkan harta berupa uang tunai sebesar 75.000 rupiah waktu itu, ada arloji juga atau jam dan juga sebuah gelang emas sebesar 50 gram, Wak, kurang lebih 70 juta kalau sekarang. Seolah belum puas lagi dengan aksinya, pada suatu malam di bulan Juli tahun 1961, Usin kembali melakukan aksi sadisnya. Pada saat itu Usin mengajak rekannya lagi, laki-laki, Wak, usianya 31 tahun, namanya Pak Siram, untuk bertemu juga nih di suatu tempat. Dan sama juga seperti 2 kasus sebelumnya, pada saat Siram ini sedang lengah, Usin langsung menghantamkan benda tumpul ke kepalanya sampailah itu Siram ini tewas. Sama juga sebelum membuang jasadnya Siram ini ke sungai, Usin langsung mengambil harta milik Siram. Waktu itu berupa sepeda ontel, jam tangan dan juga uang tunai 47.000 rupiah, Wak. Udah diambilnya harta bendanya siapa ini, langsunglah dibuangnya mayat Siram itu. Udah dibuang, dia langsung balik tanpa ada perasaan menyesal sedikit pun. Udah 3 nih ya, korbannya itu pun 3-tiganya rekan bisnis dia. Dan sama juga, Wak, seolah dia ini sudah terbiasa menghabisi nyawa orang lain. Beberapa bulan kemudian Usin pun kembali melakukan kejahatan yang sama. Korban keempat ini adalah laki-laki juga, namanya Sarwi, umurnya 30
31 tahun juga, Wak, yang merupakan sesama pedagang di pasar. Sama juga seperti korban-korban sebelumnya, Wak, Usin ini menghabisi nyawa Sarwi terlebih dahulu, baru setelah itu dia jarah semua harta milik si Sarwi ini. Dan dari aksi yang keempat ini dia berhasil mendapatkan jam dan juga uang tunai sebesar Rp150.000. Dan setelah puas menjarah, Usin pun langsung menghanyutkan jasad Sarwi di aliran sungai yang mengalir deras. Nah, dengan tewasnya Sarwi, Wak, alhasil sudah ada 4 korban kan yang sudah menjadi korban kejahatannya si Usin. Mereka tadi Juli, Jayadi, Siram, sama Sarwi. Dan meskipun sudah ada 4 korban, Wak, sayangnya aksi kejahatan itu tidak pernah pula tuh kecium sama polisi. Gara-gara pihak keluarga dari 4 korban yang kusebutkan tadi nggak ada yang ngelapor nih kehilangan anggota keluarga mereka ke polisi, nggak ada. Pada saat itu keluarga-keluarga korban ini menganggap bahwa anggota keluarganya mereka ini, which is para korban yang berempat ini, lagi pergi keluar kota aja gara-gara ada urusan bisnis. Secara kan para korban ini kan semuanya juga pedagang kan, Wak. Pun waktu itu juga belum ada HP yang bisa memudahkan bertukar kabar setiap saat ya kan, belum ada. Jadi oh ya bapak lagi tugas kayak gitulah. Nah, karena aksi sadisnya itu nggak pernah ketahuan, makin hari, Wak, Usin ini jadi makin berani lagi dan seolah nggak bisa dihentikan tuh loh. Di titik ini setelah ngabisin 4 orang itu, dia mulai ketagihan ngerampok dan kembali menargetkan korban-korban selanjutnya. Tapi di sini supaya aksi kejinya itu lebih mudah dilakukan, kali ini Usin ajaklah itu adiknya, siapa? Si Alwi, dan juga seorang teman yang bernama Andi Iteng, Wak. Dengan santai si Usin ngomong gini, kalian mau bantuin aku ngerampok nggak? Tenang aja, pokoknya kalian bantuan ini nggak gratis. Kalau kalian mau, nanti uang hasil rampoknya kita bagi-bagi bertiga. Mau kalian? Tadi gitu santai dia ngomong ke adik sama kawannya. Dan entah apa yang ada di pikiran Alwi sama si Andi kala itu, Wak. Tapi yang jelas pada saat itu keduanya juga mengiyakan ajakannya si Usin. Boleh tuh, Wak. Kebetulan kami juga lagi susah kali ini nyari duit. Kata dia gitu. Ayo udahlah. Setelah setuju, Wak, Usin pun segera langsung mengajak Alwi, adiknya ini, dan juga Andi, kawannya, untuk merencanakan aksi perampokan sekaligus juga penghilangan nyawa. Dan kali ini ada 6 target selanjutnya setelah mulai start sama si Alwi sama si Andi ini. Tapi entah siapa, Wak, nama para target itu, para 6 orang ini, aku nggak dapat juga infonya di artikel manapun. Tapi yang jelas mereka ini melakukan modus kejahatan yang sama persis seperti sebelum-sebelumnya, Wak. Mereka diajak nih, korban-korban yang diajak ke tempat sepi, dipukul pakai benda tumpul maupun benda tajam, lalu diambil semua harta bendanya dengan bantuan si Alwi dan juga si Andi. Dan selesai menghabisi para korbannya, Usin CS ini pun membuang jasad korban itu ke sungai, sama seperti yang sudah-sudah. Tapi bedanya, Wak, pada saat itu nggak semuanya memang yang dibuang di sungai katanya. Ada beberapa korban yang dibuang di selokan, ada juga yang dibuang di tempat pembuangan sampah atau TPS yang waktu itu kebetulan lagi terkena banjir. Dan supaya nanti mayat korbannya tidak bermunculan ke permukaan, Usin itu sengaja mengaitkan besi seberat 40 kilo, Wak, di tubuh mereka masing-masing. Dan lagi-lagi untuk kesekian kalinya aksi jahat Usin CS ini nggak pernah terendus sama polisi, Wak. Jangankan sama polisi, sama orang lain aja nggak ada yang tahu loh. Dan karena aksi keji itu nggak pernah ketahuan, ya itulah mereka tuh yang ngerasa seperti di atas angin. Dan seolah sudah menjadi tabiat yang mendarah daging, Wak, ya, Usin CS ini pun kembali lagi melancarkan aksi keji berikutnya, nggak stop. Jadi ini pada suatu hari di tahun 1962, Wak, Usin ini cerita lagi butuh uang. Dan disitulah ide buruknya untuk merampok kembali muncul lagi. Dia menargetkanlah calon korban lagi. Tapi kali ini dia ini ingin menghabisi korbannya dengan cara yang berbeda. Untuk korban yang ke-6 tambah 4, 10 yang ke-11 ini. Caranya apa? Dia mau ngundang calon korbannya untuk datang langsung ke rumah kontrakannya. Jadi bukan dipancing keluar-luar lagi, Wak. Bukan dihabisi di tempat sepi lagi, nggak. Dipancing datang ke rumah. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, Usin pun segera langsung melancarkan niat jahatnya ini, Wak. Pada suatu hari Usin yang sedang bekerja di pasar, diajaklah ini rekan bisnisnya ini, nggak aku dapat, Wak, siapa namanya, kita sebut aja lah namanya A kan. Dia ngajak si A ini untuk datang ke rumahnya Usin dengan modus menawarkan investasi. Nah, mendengar tawaran itu, A ini pun tertarik, ya kan. Akhirnya dia iyakanlah ajakan itu. Lalu di malam harinya sebelum A ini datang, Usin sengaja tuh, Wak, dikosongkan rumahnya. Dia minta anak, istri sama ibunya untuk berkunjung ke rumah saudara gitu. Waktu itu Usin bilang, ini lagi ada urusan bisnis penting nih, nggak bisa diganggu nih. Kalian pergi dulu ya ke rumah saudara ya, kata si Usin kayak gitu. Nah, dengar perintah itu mereka nggak ada curiga, mereka nurut aja itu apa kata si Usin nih. Pergilah ibunya, anak-anaknya sama istrinya. Dah, setelah keluarganya itu pergi, nggak lama datanglah A. Malam itu Usin dan A memang ngobrol tentang investasi bisnis memang. Tapi ketika si A ini sedang lengah, Usin pun langsung menghantamkan benda tajam ke tubuhnya sampai dia tewas terkapar. Dan setelah dia melumpuhkan A,
Usin pun segera langsung mengambil harta bendanya, lalu dikuburlah ini mayatnya si A ini di rumah kontrakannya. Jadi udah nggak dibuang di sungai lagi, Wak. Jadi ini caranya udah agak berbeda, dipancingnya ke rumah, dikuburkannya di dekat rumah itu, bukan di tempat sepi dan dibuang sungai, nggak, udah beda nih. Dan lagi-lagi tindak kejahatan itu tidak diketahui oleh siapapun, Wak, selain sama ketiga pelaku itu, sama si Usin, Alwi, sama si Andi. Dan hal itulah yang tentunya membuat mereka semakin leluasa lagi dan juga kembali menargetkan korban-korban berikutnya. Setidaknya nih, Wak, ya, sepanjang tahun 1962 sampai 1963, Udin CS ini sudah menghabisi 11 nyawa di rumah kontrakannya. Bukan yang di tempat kemarin tuh udah nggak masuk hitungan nih, 11 nyawa tuh dekat rumah kontrakannya, dan juga dikuburnya mayat-mayat mereka tuh di sana semua, 11 orang nih. Alhasil sampai di sini kalau udah di total, Wak, jumlah korban Usin tuh udah berapa? 21 orang kan, 10 orang dihabisi di tempat sepi, terus dibuang dekat sungai, dekat TPS sama dekat Solokan, sementara 11 orang lainnya dilumpuhkan di kontrakannya dan dikuburkan ke sana. Dah 21 orang, astagfirullah. Tapi, Wak, itulah dia nih, meskipun puluhan korban tewas di tangannya, Usin ini belum mau berhenti. Perilakunya tuh justru makin menggila lagi tuh loh, Wak, astagfirullahalazim. Jadi nih, setelah dia menguburkan korban-korbannya di rumah kontrakannya itu, Wak, Usin sadar kalau kayaknya udah nggak ada space lagi lah ini di rumah aku. Nggak bisa nih kalau aku bereaksi di sini terus nih. Kayaknya aku harus nyari tempat lain nih biar lebih leluasa. Itu katanya. Nah, karena itulah, Wak, Usin ini pun memutuskan untuk mengontrak rumah lain lagi di desa Seduri yang cukup jauh, Wak, dari kontrakan pertamanya. Dia nyari rumah lagi. Nah, di sisi lain mengetahui Usin suaminya ini mengontrak rumah, Raffiah penasaran, nanyalah dia kan, "Mas, kenapa kamu malah ngontrak rumah lagi? Kamu nggak betah tinggal di sini? Atau jangan-jangan kamu punya selingkuhan ya, Mas, ya? Terus kamu tinggal di sana sama selingkuhan kamu?" Kata siapa? Ngomong apa kamu nih? Enggak, Mas, nggak selingkuh. Mas itu ngontrak rumah biar lebih gampang lagi kalau misalnya mau ngobrolin bisnis sama relasinya, Mas. Biar nggak ganggu-ganggu kalian. Biar kalian juga nggak usah ngungsi-ngungsi di rumah saudara kalau misalnya Mas lagi mau bisnis, mau meeting gitulah. Betul ya, Mas, ya. Sering-sering balik tapi. Iya, ya udah tenang aja kau, kata siapa? Kata si Usin ngomong kayak gitu sama istrinya. Dan setelah dia berhasil meyakinkan istrinya, Wak, Usin pun bersiap untuk melancarkan aksinya di kontrakan barunya ini. Ini dia udah pindah ya, aksinya dia pindahkan ke rumah kontrakan baru. Jadi dia udah punya 2 kontrakan. Jadi pada suatu malam nih di tahun 1964, Usin ngundang lagi, Wak, seorang pria namanya Ramlan untuk bertamu di rumahnya, rumah kontrakan kedua ini. Sama seperti yang sudah-sudah, Ramlan ini juga dihabisi pada saat dia sedang lengah. Nah, setelah tewas Alwi dan juga Andi, itulah bagi tugas kan, dikuburkanlah itu jasadnya Ramlan di halaman belakang rumah kontrakan barunya ini. Dan lagi-lagi, Wak, untuk kesekian kalinya aksi keji yang dilakukan Usin CS ini belum juga ketahuan. Udah sampai di udah berapa ini? 21 orang kan nggak ketahuan. Karena kondisi ekonomi dan juga politik Indonesia tuh lagi kacau-kacaunya, Wak. Kalau misalnya kalian ingat, hal ini nih ya bertepatan sama tahun-tahun setelah kejadian G30 SPKI itu loh. Jadi fokusnya aparat tuh lagi ke sana-sananya. Makanya mungkin para penegak hukum termasuk polisi sibuk mengurusi urusan negara. Makanya nggak terendus nih kebusukannya siapa ini, kebusukannya si Usin. Nah, karena tidak ada yang mengetahui aksi kejinya, Usin pun kembali menghabisi 2 korban baru di situ, Wak, namanya Supardi dan juga Suwandi, dengan cara yang sama. Diajak ke kontrakan, dipukul benda tajam sampai tewas, terus dikuburkan lagi di kontrakan baru itu. Tapi untungnya sepandai-pandainya nutupi bangkai, Wak, pasti suatu hari kecium juga baunya kan. Nah, hal itulah yang terjadi pada Usin CS, Wak. Pada saat dia menghabisi korbannya terakhir, disitulah kejahatan sadis yang selama ini mereka tutupi akhirnya terungkap akhirnya, alhamdulillah. Jadi ceritanya pada hari Senin tanggal 11 Mei tahun 1964 malam, ada, Wak, 2 petugas keamanan atau hansip yang lagi berkeliling nih di wilayah desa Seduri itu di kontrakan kedua ini. Awalnya mereka nggak nemuin sesuatu yang aneh memang. Tapi pada saat melewati rumah kontrakannya si Usin ini, mereka dengar ada suara mengerikan, macam ada suara hewan yang lagi disembelih, Wak. Bayangkan makanya terdengar. Aduh, khawatir terjadi sesuatu, 2 orang hansip ini pun langsung ngetok pintu rumahnya si Usin. "Misi, Pak Usin. Halo, Pak. Permisi." Gak lama kemudian keluarlah Usin, Wak, nemuin mereka berdua nih. "Oh ya, Pak, ada apa, Pak? Pak, maaf, Pak, barusan saya dengar ada suara aneh dari rumah Bapak." "Suara apa itu?" kata hansip kan. "Oh, itu suara teman saya lagi sakit perut dia, Pak," katanya. "Oh, ya udah kalau kayak gitu. Tapi nggak apa-apa teman Bapak. Nggak apa-apa kok, Pak. Tenang aja, udah saya kasih obat kok," kata si Usin kayak gitu. Udah. Nah, setelah memastikan kalau tidak ada hal yang mencurigakan di sana, kedua hansip ini pun berpamitan lah pergi, dia mau patroli lagi. Sementara Usin masuklah lagi tuh dalam rumah.
Tapi Wak, pas baru aja berjalan di halaman rumahnya Usin, lagi-lagi suara mengerikan itu kedengar lagi sama dua hansip ini. Dan kali ini makin kencang Wak dibanding sebelumnya. Nah di situ kedua hansip ini udah langsung mikir negatif. Tunggu lu Wak, kayaknya ada yang gak beres saya ini. Masa suara orang sakit perut kayak gini? Kayaknya enggak lah, gak enak perasaan aku, kata hansip satu nih kan. Nah karena penasaran mereka pun kembali lagi Wak ke rumahnya si Usin. Tapi kali ini mereka gak ngetok pintu. Pintar mereka berdua, mereka ngintip Wak. Mereka ngintip situasi rumahnya Usin dari celah-celah dinding rumahnya. Jadi waktu itu rumah kontrakan Usin itu bukan terbuat dari dinding beton Wak, ditutup pakai bambu-bambu gitulah. Diintip sama mereka kan. Ya Allah, setelah diintip Wak, betapa kagetnya mereka karena di dalam rumah itu ada seorang laki-laki dalam kondisi bersimbah darah, lagi disiksa sama Usin sama dua orang laki-laki lagi. Astagfirullahaladzim. Wak, diapain tuh, kata si hansip. Nah, melihat kejadian mengerikan itu, kedua hansip ini gak langsung digedor. Dia pergi Wak ke kantor polisi terdekat, dilapor kalau itu kejadian yang baru mereka lihat. Pak, tadi saya nengok ada laki-laki disiksa Pak dekat rumah tuh. Dikasih tahu lah sama si hansip kan. Nah, mendengar itu, polisi pun segera langsung mendatangi rumah Usin saat itu juga untuk diperiksa. Setibanya di sana mereka nggak diketok-ketok Wak, langsung didobrak rumah itu sama polisi. Langsung lah Usin ketangkap basah di situ. Waktu ditemukan Usin lagi pakai pakaian bersimbah darah Wak. Tapi waktu itu polisi cuman ketemunya Usin aja Wak. Kedua pelaku lagi, si Alwi sama si Andi sama korban yang dibilang sama si hansip tuh nggak ada di situ. Usin aja yang nampak sama polisi itu. Nggak nyerah di sana, polisi pun langsung menggeledah rumahnya Usin dan akhirnya mereka menemukan jasad nih Wak, seorang laki-laki yang disembunyikan di bawah kolong tempat tidur. Ada di situ. Mayat siapa ini? Kenapa kau habisin dia? Nah, dengar pertanyaan polisi Wak, bukannya takut, nggak takut. Usin ini malah dengan santainya menjawab apa? Pak, itu mayat teman saya, namanya Mas Food. Kalian masih ingat Mas Food ini siapa? Dia tuh loh teman dekatnya Usin, sekaligus juga pemilik kontrakan di Jalan Kalimati, kontrakan pertama yang ditinggali sama keluarganya tuh. Dia kan ngontrak sama temannya si Mas Food itu. Itu sahabatnya sendiri yang lagi tewas tuh, dihabisi juga sama dia. Nah setelah dia mengaku, Usin bilang lagi, Pak polisi jangan tangkap saya ya. Saya bisa Pak kasih Bapak uang 1,5 juta asalkan saya nggak ditangkap, katanya. Mau disogoknya Wak, ini 1,5 juta di tahun 1968 aja itu 290 juta harganya Wak. Di tahun sekarang itu 290 juta mau disogoknya polisi pakai uang tuh. Untungnya polisi nolak. Enak aja kau. Kelakuan kau ini bukan kejahatan biasa ya. Ini nyawa kawan kau udah kau habisi kayak gini. Bisa-bisa kau minta damai, bisa-bisa kau sogok aku. Enggak, aku nggak mau, kata polisi kayak gitu. Untung polisi nggak mau disogok Wak. Dengan segera mereka pun langsung membawa Usin ke kantor polisi untuk diinterogasi. Nah pada saat interogasi ini berlangsung Wak, disitulah Usin ini mengakui semua tindak kriminal yang sudah dia lakukan. Di hadapan polisi, Usin mengaku kalau dia sudah merampok dan juga sudah menghabisi nyawa banyak korban. Dimulai dari Juli, korban pertamanya, sampai Mas Food, kawannya korban terakhirnya ini, dengan dibantu Alwi dan juga Andi. Pokok ceritakanlah semuanya sama si Usin Wak. Tapi karena saking banyaknya korban yang sudah dihabisi Wak, Usin ini bahkan lupa loh beberapa nama mereka. Makanya itulah kenapa beberapa korban yang tadi ku sebutkan tuh aku nggak tahu kan namanya siapa. Memang Usin aja nggak tahu apalagi aku. Nah mendengar pengakuan Usin Wak, polisi pun segera langsung menggeledah dan membongkar makam para korban yang dia kuburkan di rumah Sedati, rumah kontrakan kedua, dan juga rumah Kalimati, kontrakan pertama. Di kedua rumah itu polisi menemukan jasad manusia yang semuanya sudah menjadi kerangka. Sementara para korban yang udah dibuangnya di sungai, diselokan di TPS itu udah nggak ditemui lagi keberadaannya, hilang. Nah, setelah proses investigasi ini dilakukan akhirnya diketahui bahwa korban yang sudah dihabisi sama Usin berjumlah 25 orang dengan rincian 10 orang dibuang ke sungai, ke TPS atau selokan, 11 orang dikubur di rumah Kalimati atau kontrakan pertama, 3 orang dikubur di rumah Sedati atau di kontrakan kedua, serta 1 korban terakhir yaitu Mas Food, temannya yang belum sempat dia kuburkan. Dan dari 25 orang itu yang diketahui namanya cuma 8 orang aja, Juli, Jayadi, Siram, Sarwi, Ramlan, Supardi, Suwandi, sama Mas Food. Itulah. Sementara 13 orang lainnya tidak diketahui namanya siapa sampai dengan saat ini. Nah singkat cerita, atas semua kejahatan yang sudah dilakukan jaksa pun menjatuhkan hukuman berbeda-beda nih sama Usin CS sesuai dengan peran mereka masing-masing. Alwi sama Andi dijatuhi hukuman penjara 20 tahun penjara aja Sementara Usin, sang dalang utama ini, dijatuhi hukuman mati. Tapi sebelum dieksekusi Usin ini menjalani masa kurungan dulu selama 14 tahun di penjara Kalisosok Surabaya. Dan selama di penjara itu katanya Usin ini ternyata menunjukkan perubahan sikap yang sangat signifikan. Dia ini selalu menunjukkan perilaku
berperilaku baik, bahkan dia ini sampai menjadi napi yang sangat dipercaya sama sipir di sana. Dan selain berkelakuan baik, Wak Usin ini juga diketahui menguasai keterampilan menjahit, di mana baju-baju hasil jahitannya itu dia jual keluar untuk menafkahi keluarganya dari balik penjara. Tapi semua kebaikan itu tidak mengubah hukuman yang sudah dijatuhkan sama hakim kepada Husin, di mana pada tanggal 14 September tahun 1978 Usin pun ditembak mati di Pantai Kenjeran, Surabaya. Dan setelah dipastikan tewas, Wak, mayat Usin ini pun segera langsung dibawa ke rumah sakit dan juga disemayamkan di sana. Nah, sementara itu, setelah mendengar kabar suaminya yang dieksekusi, Rafiah sang istri ini sempat mengunjungi mayatnya si Usin ini di rumah sakit, Wak. Tapi waktu itu dia menolak untuk membawa mayatnya Usin ini ke Mojokerto karena keterbatasan biaya katanya. Nah, dengan begitu pihak rumah sakit yang ada di sanalah yang akhirnya memakamkan Usin di pemakaman umum yang ada di Surabaya. Terus si Alwi sama Andi berarti kalau hitungan udah bebas harusnya, cuman nggak tahu gimana kabarnya mereka sekarang. Adil nggak sih? Mereka tuh harusnya dihukum juga nggak sih, hukum setimpal macam siapa sama Usin? Tapi entahlah, itu pula putusan hakim kan. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Usin beserta teman-temannya. Beserta dua kawannya. Enggak, dua kawan yang satu adik sama Usin CS lah. Aku nggak nyangka loh ternyata ada lagi kasus pembunuhan berantai yang nggak kalah sadis dari kasusnya polisi Garibaldi kemarin tuh loh. Emang masalah perut nih ya, masalah ekonomi itu sensitif kali ya. Kalau orang tuh nggak kuat imannya, nggak menutup kemungkinan orang tuh jadi gelap mata tuh loh dan melakukan tindakan kejahatan sesadis ini sama orang lain. Tapi apapun alasannya, menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang salah dan nggak ada. Kalian mau cari dari mana itu nggak ada yang bisa dibenarkan. Jadi sesulit apapun kondisi kita, semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dari niat buruk maupun dari orang-orang yang berniat buruk, Wak, ya amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi ini dia kisah orang pertama yang dieksekusi mati di Indonesia, yaitu Usin Bestari. Kalau misalnya ada informasi aku yang keliru atau juga ada yang kurang, kalian boleh tambahin aja dan juga diperbaiki di kolom komentar di bawah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.